Halo Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selamat datang kembali di channel Tua Lincah, tempat kita belajar menjaga tubuh agar tetap fit, aktif, dan nyaman bergerak di usia matang. Bapak dan Ibu, coba ingat-ingat kembali aktivitas hari ini. Apakah Bapak dan Ibu sering duduk lebih dari 30 menit atau bahkan berjam-jam tanpa berdiri sama sekali? Baik itu saat bekerja di depan komputer, menjahit, merajut, atau sekedar menonton acara televisi kesukaan. Lalu, saat mencoba berdiri, apakah kaki terasa pegal, kebas, kesemutan, atau kaku? Banyak dari kita menganggap rasa kebas dan kaku setelah duduk lama ini sebagai hal biasa yang wajar karena faktor usia. Padahal, tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal jujur bahwa kaki kita membutuhkan gerakan. Saat kita duduk diam terlalu lama, otot-otot kaki tidak banyak beraktivitas. Akibatnya, aliran darah dari kaki menuju jantung menjadi kurang optimal. Jika dibiarkan berulang setiap hari, keluhan pegal dan kaku ini bisa makin sering mengganggu aktivitas harian kita. Tapi tenang dulu, Pak, Bu. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat yang melelahkan. Cukup dengan beberapa gerakan sederhana selama 3 hingga 5 menit saja setiap jamnya, kita sudah bisa membantu membuat kaki tetap aktif, terasa ringan, dan nyaman dipakai berjalan kembali. Yuk, kita bahas penyebabnya dan pelajari gerakannya bersama-sama. Mengapa sih duduk terlalu lama bisa membuat kaki kita terasa pegal, kebas, dan kesemutan? Untuk memahaminya secara sederhana, bayangkan aliran darah di dalam tubuh kita seperti air yang mengalir di dalam selang. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ujung jari kaki. Namun, untuk mengembalikan darah dari bawah kembali ke atas menuju jantung, tubuh kita butuh bantuan ekstra. Disinilah peran penting otot betis. Dalam dunia kesehatan, otot betis sering disebut sebagai pompa kedua tubuh kita. Ketika kita berjalan atau bergerak, otot betis akan berkontraksi atau meremas pembuluh darah secara alami, mendorong darah beroksigen kembali ke atas. Nah, saat Bapak dan Ibu duduk diam dalam posisi yang sama lebih dari 30 menit, pompa kedua ini berhenti bekerja. Aliran darah melambat, cairan berkumpul di kaki bawah, dan saraf mendapatkan kurang pasokan oksigen. Inilah yang memicu sensasi kebas, kesemutan, dan terasa berat. Memasuki usia 40 tahun ke atas, kelenturan pembuluh darah dan otot alami menurun. Ditambah lagi, pembuluh darah menjadi lebih sensitif terhadap posisi duduk tertekuk yang lama. Berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO, kurang bergerak dalam waktu lama juga berkaitan erat dengan pengelolaan gula darah dan kesehatan metabolisme. Otot kaki adalah salah satu penyerap gula darah terbesar di tubuh. Ketika otot aktif bergerak, tubuh kita menjadi lebih efisien dalam mengolah energi dari makanan. Oleh karena itu, menggerakkan kaki secara berkala adalah investasi sederhana yang sangat berharga untuk kesehatan jangka panjang Bapak dan Ibu. Gerakan ini sangat praktis karena bisa dilakukan langsung sambil duduk di kursi tempat Bapak dan Ibu bekerja atau menonton TV. 1. Duduklah dengan posisi punggung tegak di kursi. 2. Angkat sedikit kaki Bapak dan Ibu atau luruskan ke depan. 3. Gerakan telapak kaki mengarah ke depan menjauhi tubuh, lalu tarik kembali ujung jari kaki ke atas mengarah ke wajah. 4. Lakukan gerakan menekuk dan menarik ini secara perlahan dan teratur. Ulangi gerakan ini sebanyak 15 hingga 20 kali pengulangan untuk masing-masing kaki. Gerakan sederhana ini secara langsung mengaktifkan otot betis atau pompa kedua yang kita bahas tadi. Darah yang sempat melambat di area kaki akan kembali terdorong lancar. Lakukan dengan rileks dan jangan menahan napas ya, Pak, Bu. Gerakan ini membantu mempersiapkan paha dan panggul sebelum Bapak dan Ibu benar-benar berdiri. 1. Tetap duduk dengan tegak di kursi. Pastikan kedua tangan memegang tepi kursi untuk stabilitas. 2. Angkat lutut kanan ke atas sejajar pinggul secara perlahan, lalu turunkan kembali. 3. Angkat lutut kiri dengan cara yang sama, seperti gerakan berjalan di tempat. 4. Atur ritme napas dengan teratur, tidak perlu terburu-buru. Lakukan gerakan mengangkat lutut bergantian ini selama 30-45 detik. Marching duduk berfungsi melatih otot paha depan, otot panggul, serta meningkatkan koordinasi saraf. Ini sangat efektif memberikan efek hangat pada sendi panggul yang tadinya kaku akibat terlalu lama terlipat saat duduk. Gerakan ini berfokus untuk memperkuat dan meregangkan otot di sekitar sendi lutut. 1. Posisikan tubuh duduk tegak di kursi. 2. Angkat satu kaki perlahan ke depan, sampai lutut terbentang lurus sejajar dengan paha. 3. Tahan posisi lurus ini selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Turunkan kembali perlahan, lalu ganti dengan kaki sebelah kiri. Ulangi gerakan ini sebanyak 5-8 kali untuk tiap-tiap kaki.
Latihan ini berguna untuk mengaktifkan otot paha depan. Otot paha yang kuat dan aktif merupakan penopang utama sendi lutut agar Bapak dan Ibu dapat berdiri kokoh tanpa rasa gemetar atau lemas. Kini saatnya melenturkan sendi pergelangan kaki agar langkah kaki terasa fleksibel dan tidak kaku. 1. Angkat salah satu kaki sedikit saja dari lantai. 2. Putar pergelangan kaki membentuk lingkaran penuh secara perlahan searah jarum jam. 3. Setelah beberapa putaran, putar ke arah sebaliknya. 4. Lakukan hal yang sama pada kaki satunya. Lakukan 5 putaran ke kanan dan 5 putaran ke kiri untuk masing-masing kaki. Gerakan memutar ini membantu merangsang kembali produksi cairan pelumas sendi alami di area pergelangan kaki. Sendi yang terlumasi dengan baik akan meminimalkan risiko rasa tersangkut atau kram mendadak saat berdiri. Setelah otot dan sendi dihangatkan dalam posisi duduk, sekarang saatnya kita berdiri secara utuh. 1. Geser sedikit posisi duduk ke depan kursi. 2. Letakkan kedua telapak kaki di lantai secara mantap. 3. Gunakan dorongan otot paha dan bertumpulah jika perlu pada sandaran tangan kursi untuk berdiri secara perlahan. 4. Begitu berdiri, berdiamlah sejenak selama 3 detik untuk menyesuaikan keseimbangan. 5. Mulailah berjalan santai di sekitar meja kerja, dalam rumah, atau mengelilingi ruangan. Lakukan jalan santai ini selama 2 hingga 3 menit. Berjalan ringan membantu mengembalikan fungsi seluruh rantai otot tubuh, melancarkan peredaran darah dari ujung kepala hingga ujung kaki, serta memberikan kesegaran baru pada pikiran Bapak dan Ibu. Selain membiasakan 5 gerakan pemanasan tadi, ada beberapa tips harian sederhana yang bisa membantu Bapak dan Ibu menjaga kaki tetap nyaman dan sehat. 1. Gunakan pengingat waktu. Pasang alarm di ponsel atau jam tangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Ketika alarm berbunyi, jadikannya sebagai penanda bahwa tubuh Bapak dan Ibu sudah waktunya untuk istirahat dari duduk. 2. Cukupi kebutuhan air putih. Pastikan Bapak dan Ibu minum air putih yang cukup sepanjang hari. Kekurangan cairan bisa membuat otot lebih gampang kram dan kaku. 3. Manfaatkan jeda waktu. Jika Bapak dan Ibu sedang bekerja di depan komputer, sempatkan berdiri saat menerima panggilan telepon. Jika sedang menonton TV, manfaatkan jeda iklan untuk berdiri dan melakukan peregangan singkat. 4. Lakukan aktivitas kecil. Mengambil air minum ke dapur, berjalan ke halaman rumah, atau naik turun beberapa tangga secara perlahan adalah langkah kecil yang memberi dampak besar bagi tubuh. Ingat ya Pak, Bu, tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Aktivitas ringan yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat bagi sirkulasi darah dibandingkan jika kita diam berjam-jam lalu mencoba olahraga berat sekaligus. Duduk untuk beristirahat atau bekerja tentu tidak salah. Namun duduk terlalu lama tanpa jeda bisa membuat tubuh kita kehilangan kelincahannya secara perlahan. Dengan meluangkan waktu hanya 3-5 menit setiap 30-60 menit sekali untuk melakukan gerakan sederhana yang kita pelajari hari ini, Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah nyata dalam menjaga kesehatan sirkulasi darah, kekuatan otot, dan kelenturan sendi. Jika kebiasaan baik ini dipadukan dengan pola makan seimbang dan tidur yang cukup, tubuh akan terasa jauh lebih bertenaga, segar, dan bebas dari rasa kebas atau pegal. Semoga informasi dan gerakan dalam video ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu di rumah. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video panduan kesehatan harian dari channel Tua Lincah. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman kantor, atau kerabat tercinta yang sering duduk lama. Dan jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar gerakan mana yang paling terasa nyaman di kaki Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, tetap aktif, dan salam Tua Lincah. Sampai jumpa di video berikutnya.